ada sejenis bangsa jin ular yang ada di depan rumah ini, dan ini berada di sini. Ini di bagian, iya di bagian atasnya ini bagian ekornya, dan badannya itu ada di bagian dalam. Di mana tadi? Ada lagi ledakan yang kedua? Iya. Barusan ada terdengar suara ledakan lagi. Iya, saya dengar itu. Yang di sini ya? Iya, di daerah Tengah sini ya? Iya. Nggih, kalaupun saya salah nggih, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau benar ya dari saya ada seperti gangguan siluman ular, siluman blorong itu. Biasanya seperti ini ada yang punya pesugihan. Jadi seperti ditumbalkan gitu. Seperti ditumbalkan gitu. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la enggak ada manusia digariskan untuk menjadi pengikut dari golongan kamu, itu enggak ada. Itu bahasa kamu. Enggak ada. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada ceritanya manusia dijadikan sebagai pengikut dari golongan kamu itu. Jangan mengada-ngada kamu, jangan membodohi saya kamu. Karena saya di sini hanya jalankan tugas untuk mengambil perempuan itu. Kamu jangan menghalang-halangi saya. Saya tidak menghalang-halangi kamu kalau memang orangnya itu bersalah. Nah, orangnya tidak bersalah kok kamu mau ambil, itu suatu hal tindakan yang salah. Tapi jalannya kayak begini ya Allah. Insya Allah sak pase mobil crash ya Mbah. Pun mriki mawon kula tak mriko riyen. Pun apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Jauh helam. Barakallah. Assalamualaikum. Loh, ini mirip adik saya. Oh iya. Siap. Nggih. Assalamualaikum. Monggo sini, Bapak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ini di Alhamdulillah. Di Sanglebo, Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek. Di rumahnya Bapak Karis. Karis.
Inggih. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah malam ini saya sudah sampai di Trenggalek. Kita datang ke sini niat untuk menyambungkan tali silaturahmi, untuk mendoakan saudara kita di sini, karena kita itu semuanya sama, hamba. Yang terpenting kita ini sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu ya tetap hamba. Hamba itu bisanya hanya menerima dan berdoa. Menerima dengan syukur dan ikhlas apapun yang Allah berikan di dalam hidup kita. Dan yang terpenting saya sampai di tempat ini untuk berdoa bersama-sama dengan pihak keluarga untuk mendoakan kebaikan di dalam rumah ini. Nah, saudara-saudaraku semuanya, perlu untuk kita pahami, dan ini juga bisa jenengan lakukan di rumah atau dimanapun ketika panjenengan merasakan, ini terkhusus untuk saudaraku yang sudah mengamalkan amalan sholawat nuridat dan surat al-ikhlas, biasanya akan merasakan sesuatu hal yang di luar dari kenalaran, yaitu ketika masuk ke suatu tempat terus berasa, ini yang biasa nggak pakai sandal. Kalau saya itu memang ya sering nggak pakai sandal, sampai pernah diusir di bank, nggak boleh masuk saya, karena nggak punya sandal masuk. Berkali-kali masuk ke bank nggak boleh, suruh pulang, karena nggak pakai sandal. Nah, biasanya kalau masuk ke dalam suatu pekarangan rumah, di rumah orang, terus ada seperti getaran, trences gitu loh. Ini menandakan ada gangguan. Ini hanya diagnosis, nggih. Hanya diagnosa saja. Jadi hanya kira-kira saja gitu. Ada gangguan yang mengganggu di dalam rumah itu. Terutama gangguan yang dari tempat. Karena gangguan itu 4 hal, Bapak. Ada yang karena nasab itu keturunan, atau sering juga dikatakan sebagai jin nasab atau jin turunan. Contoh, orang tuanya ada yang pernah gila, anaknya biasanya ada yang gila, atau ODGJ, atau mungkin orang tuanya punya penyakit gula darah, gampang menurun ke anaknya secara genetiknya, punya pusaka, menurun ke anaknya, punya ilmu, pesugihan dan sebagainya, itu karena nasab. Yang kedua, dikarenakan tempat. Kalau dikarenakan tempat itu bisa karena rumahnya sering dibuat berantem, bertengkar, terus akhirnya ketika bertengkar itu hawanya panas, dan ketika hawanya panas nanti membuat bangsa jin itu suka di dalam rumah itu. Atau mungkin rumah itu pernah terjadi keguguran. Saya sering menemukan kejadian seperti itu. Kadang sedang hamil, alhamdulillah menjalik gitu. Ada yang lagi pipis terus nggak sengaja keguguran, akhirnya bayinya kebuang ke koslet, itu ada. Ada juga yang karena rumahnya itu pernah dibuat gantung diri, jadinya singkelu, hawanya itu selalu pengen marah dan lain sebagainya. Atau rumahnya itu pernah terjadi pembunuhan, atau yang punya rumah pernah punya pesugihan dan lain sebagainya, itu karena tempat. Ada juga yang karena gangguan karena tidak taat, contoh kencing sembarangan di depan rumah, darah haid yang nggak dicuci dulu langsung dibuntal, dibakar dan lain sebagainya lah, karena tidak taat. Ada juga yang karena maksiat itu. Nah, itu 4 hal yang menjadi penyebab gangguan yang karena tempat, nasab, tempat, tidak taat dan maksiat. 4 hal itu. Dan di sini saya baru datang, ini hanya menurut saya ya, kalau benar yaitu datangnya dari Allah, dan kalau salah ya murni salah saya pribadi. Ada sejenis bangsa jin ular yang ada di depan rumah ini, dan ini berada di sini, ini di bagian di bagian atasnya, ini bagian ekornya, dan badannya itu ada di bagian dalam.
Nah, biasanya jin ular ini mengganggu atau senang sekali bertempat tinggal di bagian perut, terutama di lambung. Hampir semua tempat sebenarnya ada jinnya gitu. Tapi masalahnya tergantung pemilik rumah itu sendiri. Kalau rumah sering digunakan untuk membaca suci Al-Quran, terus nggak sering terjadi pertengkaran, terus sering sholat malam berjamaah, itu insya Allah gangguan itu akan hilang. Terutama kalau saya nanti akan meminta panjenengan untuk wudhu, ibu sama bapaknya silahkan berwudhu, dan nanti air wudhunya ditampung terus dicampur sama cucian beras itu dicuci, terus air bekas cucian berasnya nanti digunakan untuk menghilangkan gangguan yang ada di rumah ini. Nah, dari bentuk dan jenis ular yang ada di tempat ini atau siluman ular ini sudah ada yang terkena. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, di rumah ini ada yang sakit enggak? Ada yang sakit. Iya. Sakitnya sering marah-marah? Enggak, sakit lambung. Tapi sering marah enggak orangnya? Iya, sering marah. Enggak, tapi sering marah. Bingung saya. Karena penyakit yang seperti ini disebut dengan penyakit ta'ifun kalau di dalam Al-Quran. Penyakit psikis yang mengakibatkan gangguan medis, atau penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama muncul perasaan al-ghadab, marah. Jadi jangan kalau orang sakit itu dibilang, oh kamu pasti kena santet, oh kamu pasti kena sihir, oh kamu pasti ketempelan, kamu pasti kena. Enggak kayak gitu. Ada tanda-tandanya, ada diagnosisnya antara orang yang sakitnya medis, murni medis, dan yang ada gangguannya. Itu ada bedanya. Ada tanda-tandanya dan ilmu tetenya kayak gitulah. Memang ini nggak ada di dalam hadis, tapi ini menjadi rujukan saya karena di dalam kitab Mambul Hikmah seperti itu. Ada rujukannya. Yang pertama, kalau seseorang itu terkena gangguan jin, yang pertama muncul al-ghadab, gampang marah. Kalau seseorang mudah marah, sakit tapi mudah marah, itu menandakan ada gangguan jin di dalam dirinya. Yang muncul yang kedua, muncul perasaan alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Was-was. Selalu. Ini orangnya was-was juga. Iya. Dan yang ketiga muncul perasaan sedih. Iya. Sering sedih, dan nanti kalau sedih, kalau orang gampang marah pertama, terus yang kedua gampang was-was, yang ketiga sedih, pasti kelanjutannya jadi halusinasi. Iya. Bener nggak? Bener. Terus kalau nanti sering halusinasi, akhirnya kesuruh. Iya. Orang juga sering kesurupan? Iya, sering kesurupan. Empat-empatnya ini ada? Iya, ada. Pingsan. Ini menandakan sudah hampir bisa dipastikan 99% ini gangguan dari gangguan jin. Untuk memastikan nanti apakah ini dari ketempelan atau dari sihir, nanti setelah saya ketemu sama orangnya. Jadi orangnya ini sering kerasukan. Iya. Terus yang sakit di bagian Perut, sama paha, sama pinggang. Ya persis seperti ngendikan kemarin. Saya sering mengatakan memang di dalam tausiah saya, kalau seseorang yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini dah hampir dipastikan adalah gangguan jin. Astagfirullah. Sudah nggih. Saya minta tolong jenengan untuk wudhu. Ibu nih. Bapak sama ibunya wudhu. Terus siapkan juga. Loh, sudah ada ledakan, dengar enggak? Dengar enggak sendengan tadi? Di atas dak gitu. Dengar enggak tadi? Dengar kan jenengan? Mak jedak ya. Allahu Akbar. Saya minta sapu lidi, Bapak. Sapu lidi. Kalian sapu lidi. Ustaz Sabri. Ya kan. Ini Pak. Lantai mau. Ayo, nggih. Mangga. Putih Pak Sopir. Tadi saya baru saja datang ke
tempat ini dan baru saja tadi terdengar suara seperti ledakan di atap rumah ini. Disiapkan, oke. Seperti ada ledakan ya di barang jatuh. atap rumah ini kan barusan. Apa yang pertama kita ambil dulu yang di atas ini? Iya. Berapa Ustaz? Di situ aja Pak. Satu aja? Ya di situ aja taruh. Oh. Di mana tadi? Lagi, Ustaz Supri? Ada lagi. Ada lagi ledakan yang kedua. Iya. Ada di atas. Sekarang. Barusan ada terdengar suara Ya, ledakan betul. lagi. Ya, saya dengar itu. Yang di sini ya? Iya, Ya. yang di darat tengah. Tengah sini ya? Iya, iya. Barusan terjadi saja ledakan di sini. Cedak gitu. Mungkin masuk ke kamar enggak tadi ya? Cedak. Tadi didengar Pak nggih? Dengar. Yang tadi yang di sini ya dengar. Allahu Akbar. Ada dua ledakan di atap rumah ini. Mungkin ada yang bisa cari tangga, Pak. Tangga. Anak dia udah ondol. Pani. Ini bagus sapunya, nanti untuk di sana letakkan. Allahu Akbar. Yang sakit di mana, Bapak? Lebet. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Monggo, ikut saya. Assalamualaikum. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada dari golongan siluman ular yang menempel dalam tubuh beliau di bagian belakang, dari belakang. Yang penting didoakan saja. Nama beliau siapa ini? Priska. Mbak Friska. Priska ya. Iya. Ini bagian perutnya, terutama di bagian Pinggang. ya. Betul sekali. Udah lama beliau sakitnya. Ada 1 bulan, ada yang lebih 1 bulan. Makanya mohon maaf Gus, saya sangat mengharapkan kehadiran penjenengan. Saya nggak tega dengan keponakan saya. Yang penting didoakan, karena kita semuanya yang penting ini berdoa kepada Allah. Dan saya pun juga kemampuannya hanya doa, dan yang mengijabah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah saya sangat bahkan Dari saya sini. yakin saya dengan Iya. Insya Allah yakin kepada Allah mawon nggih. Saya minta air wudhu orang tuanya, ya nasi wudhu terus air cucian beras, air ini. nggih, kalaupun saya salah nggih, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau benar ya dari saya ada seperti gangguan siluman ular, siluman blorong itu. Biasanya seperti ini ada yang punya pesugihan. Jadi seperti ditumbalkan itu. Kalau masalah itu sih hanya kira-kira saja, tapi seperti itu. Entah yang
dari mana, atau makanya sering sekali saya menyampaikan kalau kita perjalanan kemana-mana selalu berdoa kayak gitu. Terkadang ada orang yang cari apesnya orang itu di jalan, itu buang sesuatu di jalan, nanti cari mangsa di situ kayak gitu. Nggih, betul mriki air wudu nih panjenengan, Sama air cucian beras, air cucian. air wudu ibu bapaknya ya. Nah ini beliau sudah sakit selama 1 bulan, tapi sakit baru 1 bulan sudah langsung drop banget kayak. Makanya ya kemarin penjenengan bersama fotonya langsung kan itu menurut saya 1000% tepat. Ini tadi sebelum penjenengan datang sampai sana katanya sakit sekali kan, sabar ya, istighfar sebentar lagi insya Allah Gus datang. Ya. Yang penting didoakan. Karena kayak kesedot gitu modelnya, kayak kesedot itu. Bahkan ini di aliran darahnya sudah ada racun yang mengalir gitu, sehingga darahnya pun juga tercemar gitu loh, darah di bagian itu. Ya boleh. Sini aja. Lagi ya, nanti setelah ini wudhu lagi, air wudhunya ditampung ya. Jadi gimana sekalian dipun tampung. Ini sering muncul pertama perasaan al-ghadab seperti ini, akan mudah sekali untuk marah. Yang kedua akan muncul perasaan alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was. Dan yang ketiga nanti jadi sedih, terus khoyal, halusinasi. Akhirnya jadi sering hilang kesadaran atau kesurupan. Betul sekali. Ini namanya penyakit karena ketempelan. Nah, sakit di bagian dadanya, terutama di bagian perutnya sampai di kepalanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha rahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nggih, donga sareng-sareng nggih. Karena kita ini yang penting berdoa. Karena berdoa sendiri dengan menggunakan Al-Quran, walaupun kita nggak tahu artinya, tapi ada nilai pahalanya. Astagfirullah, saya melihat di bagian belakang ini seperti ada bayangan hitam seperti ular, bagian pinggang sampai ke perut. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasyirri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saudaraku ini ya Allah ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Hamba memohon dengan izin dan ridha-Mu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La haula wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai kau bangsa jin, kenapa kamu takut mundur-mundur sama saya? Tapi kamu dolim kepada saudara saya. Ini jadi urusan saya. Kalau kamu dolim, mau kamu bawa ke laut, mau kamu jadikan tumbal. Jadi beliau ini sampean mau bawa ke laut. Kenapa kok panjenengan ngambil dari golongan kami? Kenapa tidak mengambil dari bangsa golongan sampean sendiri? Saya ada yang menetapkan di sini. Dan ya sudah digariskan untuk kami. Enggak ada manusia digariskan untuk menjadi pengikut dari golongan kamu, itu enggak ada. Itu bahasa kamu. Enggak ada. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada ceritanya manusia dijadikan sebagai pengikut dari golongan kamu itu. Jangan mengada-ngada kamu, jangan membodohi saya kamu. Tidak ada aturannya seperti itu. Jangan bikin aturan sendiri kamu. Urusan kami, bukan urusan kalian. Kalian pulang sana. Jangan ikut campur dengan urusan saya. Hidup itu ada aturan dan ada peraturannya. Kita itu diatur oleh yang menciptakan kita, yaitu Allah, melalui dengan agama. Apa kamu tidak punya agama? Apa agama kamu? Kamu tidak punya agama. Kamu tidak beragama. Pantesan kamu berbuat semena-mena. Dolim kamu itu namanya. Kalau sampai mengambil dari golongan kami manusia. Kalau kamu ditempatkan di sini berarti aslinya bukan rumah ini yang punya pesugihan. Tidak. Tapi kamu kenapa kok mengambil dari tempat sini? Ada yang menempatkan. Kalau mau ngambil yang punya pesugihan, jangan yang ngambil yang di sini. Siapa yang menanam itu yang harus menunai. Kenapa harus orang lain yang jadi korbannya? Karena saya di sini hanya menjalankan tugas untuk mengambil perempuan itu. Kamu jangan menghalang-halangi saya. Saya tidak menghalang-halangi kamu kalau memang orangnya itu bersalah. Nah, orangnya tidak bersalah kok kamu mau ambil, itu suatu hal tindakan yang salah. Kamu lihat saya. Muhammadur Rasulullah. Allah. 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 Allahumma shalli ala. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata. Allah. Ya Syekhus Sakalaini, ya Kutub Al-Rabbani, ya Ghawthas Samadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidd, ya Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abul Qadir Jailani, agisni,
wa amitani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Niku anak buah jenengan niku lho kok wani-wanine njimuk wong kene niku pripun ta? Anak buah jenengan niku lho. Anak buah jenengan niku lho. Kalian tuh lek cara mendeteng ngoten niku wae. Sinten sing gadah ikatan nggih niku sing dipendet, mboten kok tiang lintu sing dipendet. Apa sing njaluk ngabdi tenanan neng aku njaluk apa neng aku ya tak peni. Tapi kan bocah niki Tak ini sugih. Njaluk apa ya tak turuti. Neng suatu saat ya sing njaluk neng aku kuwi besok ya dadi budakku. tapi kan sing dipendet kedae guys, yang diambil itu yang ambil pesugihan. Masa yang enggak punya pesugihan cuman karena apes terus diambil. Ya salah ta. Lintune mawon ta. Isa. Nek isa. Nek isa. Ini bocah kowe wis Alhamdulillah. ya aku ikut tuh tak kawan yang maafkan kalau anak buahku tak telah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan wantun ta kalih kula? Wani tenan. Wani tenan ta? Jenengan saestu wani kalih kula. Aku sing jaga ulo kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Khidir alaihissalam bil malakan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatullah, sifatullah, wujudullah, falullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ibadillah agit sunnah. Kenapa kamu gagalkan? Jenengan tingali ta. Kalih sinten jenengan sakniki matur ya. Ampun. Saya hanya menjalankan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwwata illa Kami billah. bawa. Bismillah. Ampun. Ampun bocah niki sing jenengan pendet. Tapi sing gak ada ikatan kalih panjenengan. Kalau yang salah nggak akan saya bela.
Tapi kalau yang benar Isabella. Yang mempunyai ikatan. Tidak usah disebutkan, tidak perlu disebutkan. Saya tidak perlu tahu. Yang penting jangan anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Ya ibadillah ya kusum. Bawa makhluk ini. Kelapa muda nih, bawa sini. Betul-betul klopet, Gus. Dalam. Betul-betul klopet. Nggih, mengke. Oke. Tak nyiap nih mediane rumiyin. Oh, ngerti. Kalau kok mboten tega ningali sing sakit. Iki dari non medis terus akhirnya ke medis. Leres. Betul sekali. Nanti penanganannya ya 3 hal nggih. Ini saya cara untuk menangani gangguan yang seperti ini nanti menggunakan metode 3 pilar. Yang pertama psikisnya, yang kedua non medisnya atau gangguan jinnya, dan yang ketiga baru medisnya. Iki sinten jenengan? Ibu-ibu. Beliau itu awal sakitnya bagaimana? Sakitnya itu kerja di Surabaya. Oh, pertama beliau kerja di Surabaya. Terus Dari sana itu sakit. oh, pulang dari kerja Surabaya itu dari rumah sakit. Ya, terus dari rumah itu saya obat-obatan, ya medis, katanya dokter itu sembuh sakitnya itu. Setelah sembuh kembali lagi ke sana Surabaya lagi. Oh, setelah sembuh ke Surabaya lagi. Dari Surabaya aku pulang lagi, pulangnya itu dalam keadaan sakit. Terus saya obatkan di sini, sembuh lagi ke sana. Yang terakhir ini kok semakin berat begitu. Terus sakitnya anak saya itu Kerja di apa? jadi guru. Oh, beliau guru SD di Surabaya. Suaminya polisi. Suaminya polisi. Semuanya seorang polisi. Terus suaminya mana? Suaminya itu sudah tidak mau ke sini. Mohon maaf, Gus. Rumah tangganya itu dianggap hancur. Mulai kapan itu? Katanya dulu mulai selama 2 tahun yang lalu itu sudah bisa begitu. Sakit terus malah ditinggalkan suami. Iya. Enggak pernah dijenguk, enggak pernah apa, mau di sana aja udah semua sendiri, cari obat sendiri, Pulang ya sendiri. pulang kadang juga sakit itu. sendiri, naik bis, naik taksi. Astagfirullah. Kasihan ya beliau ini. Iya. Sudah sakit malah ditinggalkan suami. Iya. Terus penuh dengan Hari ini juga Gus, dengan baru aja pinjaman telepon gitu. mau diambil anaknya yang ada di sini. Terus ini saja sama WA mau mengambil anaknya. Anak itu Oh, Kasih kurang, anak kasih teman gitu. itu seusia 1 tahun dibawa ke sini. Jadi yang merawat itu anak itu saya. Terus itu tapi sementara ini katanya WA mau mengambil anaknya. Ini punya perasaan nggak sih orang itu? Astagfirullahaladzim. Orang apa bukan sih? Heran saya. Nggak mikir saya, nggak sampai saya. Sudah sakit, ditinggalkan, anaknya mau diambil juga. Orang apa bukan sih? Sudah sakit terus masih maksudnya itu dengan pinjaman Pinjaman-pinjaman itu disuruh saya yang masih pinjaman minta sama Priska itu. Semua orang dipinjam uang. Astagfirullah. Berat gitu. Iya, ngerat Pak. Iya. Makanya saya kemarin
di hadapan panjenengan. Tapi alhamdulillah saya bisa nahan tangis yang melihat penderitaan. Yang penting didoakan nggih. Nanti semuanya dipasrahkan sama Allah. Terpenting kita doakan saja. Jadi memang penyakit yang seperti ini, yang coplak merah kayak tadi ada nggak? Ini cukup merah. Yang pink kayak tadi loh? Yang itu tadi pecah, Nggak ada lagi? nggak ada lagi. Ini merah bagus, sama itu temen yang tadi. Tapi masih muda. Iya. Sama ini juga merah. Ini minyak gusnya. Allah. Bantu sholawat dulu. Lihat di dalam itu. Iya. Terpenting kita doakan. Sampai badannya habis kesedot. Itu ya. Penyakit yang seperti ini kalau menurut diagnosis saya ya salah satunya karena gangguan jin. Ada gangguan jin. Apakah ini karena sihir, ain atau ketempelan? Ya yang jelas ya karena itu aja. Cuma saya tidak menyebutkan secara rinci. Yang penting gangguannya dihilangkan itu aja. Nanti kalau saya ngomong gini gitu malah jadi tambah beban pikiran. Yang penting kita berdoa untuk gangguannya dihilangkan aja. Kalau orang sakit di bagian perutnya itu pasti ada hubungannya dengan pikiran. Pasti ada hubungannya dengan pikiran. Makanya gangguan sihir seperti apapun itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita asalkan pikiran kita itu tidak sampai terbuka hal-hal yang saya sampaikan tadi. Yang penting jalan masuknya jin, jalan masuknya sihir itu nggak ada di dalam diri kita. Karena jalan masuknya jin itu yang pertama adalah al-ghadab, marah. Yang kedua adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati waswas. Yang ketiga adalah sedih. 3 hal ini adalah jalan masuknya jin ke dalam diri kita. Maka ya yang penting jangan mudah marah, jangan mudah sedih, jangan mudah was-was. Nah, supaya nggak mudah sedih, nggak mudah was-was itu ya hatinya harus senang gitu. Dan supaya senang ya harus bersyukur gitu. Nah, supaya bersyukur harus ingat kepada Allah, supaya ingat harus berzikir, itu kembali ke situ lagi. Dan ini yang pertama nanti dibantu dulu psikisnya, pengobatannya dengan menggunakan 3 pilar psikis, non medis, medisnya. Psikisnya, pikirannya dibuat tenang dulu, terus nanti non medisnya atau gaibnya itu ya ibu bisa bantu dulu, bisa dipegangin dulu biar nggak kesakitan. Yang pertama psikisnya ditenangkan, pikirannya, terus nanti non medisnya atau gaibnya dihilangkan, dan sekarang medisnya. Untuk medisnya ini panjenengan saya bawakan media ruqyah nggih. Nanti juga ini juga harus tetap diamalkan. Ini ada paket media ruqyah kesehatan. Untuk paket ruqyah kesehatan ini nanti medianya kunir, garam, dan madu. Ini untuk paket ruqyah kesehatan. Dan yang kedua ini paket ruqyah keselamatan. Tasbih, gelang, sorban, rompi, minyak. Ini paket ruqyah kesehatan, paket ruqyah keselamatan.
Bismillah. Udah cukup, nggak apa-apa. Dibakar dulu. Iya, nanti kalau sudah dibakar bawakan ke sana. Tapi yang kemarin tuh terus dilanjut yang dari padepokan kemarin. Apa itu biar habis dulu baru ini atau bagaimana? Iya, sama aja ini sama itu. Sama ya. Bismillah. Garamnya disiramkan di rumah. Disiramkan seluruh rumah ini, Ke kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. dari kanan ke kiri. Iya, berarti sana. Salawat. Siram-siramkan gini ya. Iya. Nah, ini untuk saudara-saudaraku yang ingin membuat sarana ruqyah di rumah, sekalian saya ijazahkan. Jadi panjenengan tidak harus beli. Jadi saya menunjukkan ini juga tidak harus beli, tapi bisa juga membuat sendiri. Cara membuatnya, siapkan daun kelor, daun bidara, garam krosok, terus minyak non alkohol, boleh minyak zafaran merah atau minyak misik. Setelah itu nanti malam salat taubat 2 rakaat, rakaat terakhir baca la ilaha illallah subhana inni kuntu minadz dzalimin. Terus setelah itu salat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas 10, 20, 30 dan 40, 4 rakaat. Setelah itu baca Al-Fatihah 77 kali, lalu baca sholawat nuridat 77 kali dan ayat kursi 77 kali. Itu diamalkan terus selama 7 hari. Setelah selama 7 hari, siangnya puasa, malamnya zikir, dan nanti setelah selesai 7 hari bikin selamatan. Medianya itu bisa digunakan untuk meruqyah rumah. Cara menggunakannya, yang garam merah digunakan untuk menyiram rumah, garam hijau untuk mandi, kunir dan madunya diminum. Amit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala quwwata illa billah. Saya minta kunir ya. Betul, nah, pelan saja, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Air wudhunya bawa sini, Pak. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjenengan harus pikirannya tenang, hatinya senang. Yang pertama fisikisnya dulu, pikirannya dulu. Terus yang kedua gaibnya sudah dihilangkan, ini tinggal medisnya. Medisnya diterapi dengan kunir, ditekan di beberapa titik kahilnya dengan kunir gitu. Ini untuk itu. Ditekan pelan di bagian jarinya sini sambil membaca syahadat dan sholawat, dan di ujung jarinya juga
Setelah itu diminumkan kunir dan madu yang dibakar sama degan tadi. Pelan-pelan mawon sambil baca sholawat. Kunir ini adalah tanaman semula jadi yang biasanya digunakan untuk anak bayi pertama lahir sebagai antiseptik, atau juga bisa menetralisir gangguan-gangguan dari gangguan jin. Takut kalau sama kunir. Cukup ditempelkan saja, bacakan sholawat. Ini seseorang kalau ditekan sininya dengan kunir baca sholawat, itu nanti kepalanya yang akan piar gitu, sehingga kalau ada darah yang menggumpal di kepala, itu insya Allah akan cair. Makanya terapinya di Padepokan orang yang di bagian sininya sering pusing atau stroke itu dengan cara ditekan sininya dengan menggunakan kunir. Dibarengi sholawat. Sholawat 17 kali sholawat. Apalagi gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh sihir maupun ketempelan. Jadi di tekan sininya besok juga saya minta kayak gitu, yang di rumah sini diterapi. Jadi kunir seperti ini. Terus setelah itu dibacakan dulu 17 kali sholawat, nanti aja, tunggu dulu. Terus ditekan di sininya sambil baca sholawat. Sininya, di bagian sininya, terus di bagian sininya dibacakan sholawat pelan-pelan saja. Nah terus setelah itu nanti di bagian jarinya sini juga, tengah jarinya sini. Nah kalau orang ditekan di bagian ujung jarinya sini, kalau sakit di bagian kepalanya itu akan berasa seperti piar enteng insya Allah. Waktunya Boleh ketika mau tidur atau ketika bangun tidur, 2 hal itu. 2 kali. Pagi sama sore boleh. Nanti kunir ini diparut, bacakan 11 kali sholawat, diminumkan 1 sendok aja. Oke. Untuk semua saudara-saudaraku subscriber lover dimanapun berada, mohon doanya untuk kesehatan dan keselamatan saudara kita ini. Ketika kita mendoakan orang baik, sejatinya itu seperti mendoakan diri kita sendiri. Jadi saya mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air wudhunya tadi mana? Air wudhu dibacakan dulu Al-Fatihah. Ini air wudhu dari orang tuanya. Bacakan dulu Al-Fatihah 7 kali. Terus Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 7 kali 7 kali. Nanti dibasuhkan saja di kepalanya begini. Terus nanti di bagian perutnya, sepinggangnya, terus kakinya nggih. Enggak. Bacakan dulu 7 kali 7 kali. Terus dibasuhkan aja, dilap nih. Di kepala sama kaki. Enggak. Enggak tega saya lihat deh. Insyaallah dari gangguan non medis sampai ke medis kayak gitu loh.
Nisa'il asma'i wa sifat wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'i wa sifat wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim